Halo teman-teman sekalian, selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah sekian lama saya bergulat dengan diri sendiri, bertarung, dan berdebat ya. Bukan berdebat dengan orang lain, tapi berdebat dengan diri sendiri. Kebingungan, kesusahan, dan merasa terkekang karena saat itu saya masih menjadi perokok. Tapi sekarang saya sudah bebas. Dan bentar ini audio. Ah, mantap. Sekarang saya sudah resmi menjadi mantan perokok setelah saya sekitar 2 bulan yang lalu memutuskan untuk berhenti dari rokok. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk mengajak teman-teman untuk berhenti ya. Berhenti ataupun video ini juga bukan video untuk menghakimi teman-teman yang masih menjadi penikmat nikotin itu kan. Saya juga tahu rasanya dulu, tapi dulu teman-teman, karena sekarang saya sudah bebas memutuskan untuk berhenti total dari rokok. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan itu sedikit, membagikan pengalaman saya sendiri selama 2 bulan mencoba untuk lepas dan akhirnya sekarang lepas dari ikatan nikotin di dalam badan. Saya akan mulai dengan hari pertama. Hari pertama sekali saya berhenti merokok itu, hari pertama saya sudah lupa harinya hari apa, pokoknya hari pertama itu yang saya rasakan adalah yang pasti sekitar 6 jam pertama masam. Apalagi kalau sudah makan itu susah sekali untuk tidak, tangan itu langsung refleks kayak gini teman-teman. Langsung tahu ini 2 jari ini untuk apa ya, bukan nomor coblos nomor 2 tapi 2 jari ini untuk nah seperti itu. Refleks tangan itu kalau sudah makan ya, maklum lah kan baru 6 jam memutuskan untuk berhenti. Setelah 6 jam saya berhenti, saat saya sudah makan, akhirnya otak itu memberikan sinyal bahwa sudah makan, ini kegiatan yang biasa saya lakukan, dan otak langsung memberi sinyal kalau saya harus melakukan ini karena udah jadi kebiasaan kan. Saya otomatis langsung mencari rokok. Dan saya sadar kalau saya sudah memutuskan untuk berhenti. Ya gelisah, eh, kurang enak, kurang semangat. Itu dalam kurun waktu 6 jam pertama. 12 jam pertama masih biasa. Biasalah, tidur kan. Saya berhenti itu sekitar ya sore lah, mungkin sore. Nah, besoknya teman-teman, hari kedua itu mulai itu. Kalau dalam dunia medis, saya ada baca itu nama symptoms atau gejala yang saya rasakan itu bernama nicotine withdrawal. Artinya gejala di mana badan itu sakau lah, ibaratnya itu sakau ingin dapat asupan dari nikotin. Namun karena asupan itu sudah dipotong atau sudah di-cut gitu kan, sudah tidak ada lagi pemasukan dari nikotin dari luar ke dalam badan, maka badan akan merasakan kekurangan dan gejala-gejala sakau nikotin itu mulai muncul. Salah satu yang saya rasakan itu badan panas dingin, kepala pusing, emosi meningkat. Emosi dalam artian itu marah ya, mudah tersinggung, mudah marah. Yang terutama sih lebih terpengaruh itu nafsu ya. Nafsu dalam artian nafsu bergerak, keinginan untuk beraktivitas kurang. Saya juga kebanyakan mengurung diri di hari kedua itu di dalam kamar kosan. Saya lebih banyak mengurung diri, tidak kemana-mana, dan saya juga mudah emosi. Saya berapa kali itu kalau keluar dari kamar mandi, itu nyenggol pintu sedikit itu langsung saya bam, saya hantam pintu kamar mandi itu sampai, kan pintu kamar mandi saya itu tutupi dengan seng gitu kan, supaya air itu nggak ngancurin papan pintu itu. Jadi saya tonjok aja, saya kasih bogem mentah. Jadi
seng penutup kamar mandi itu sampai penyok, teman-teman. Kamar kamar tidur saya juga itu sering saya tendang, dan saya memutuskan untuk tidak keluar kosan karena ya bisa mengakibatkan, kericuhan karena emosi kurang stabil. Dan hari itu saya lebih banyak memutuskan untuk, tetap di kosan, mengurung diri, memutuskan untuk tetap di kosan karena tahulah dampak yang bisa saya timbulkan kalau saya keluar karena ya emosi sedang tidak stabil. Ya, dalam keadaan nicotine withdrawal, keadaan tubuh saya menurun, baik dari semangat, emosi lebih 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 buruk lah gitu. Pada hari ketiga pada hari ketiga adalah puncak dari, gejala nicotine withdrawal itu yang paling parah, saya demam, menggigil, demam. Tapi nggak sampai, flu dan batuk ya. Itu kan karena nikotin udah keluar sekitar 50% lah dari badan, maka saya demam. Cuman sehari, hari keempat udah sembuh, demam. Tetap sakau masih, emosi tetap belum stabil, nafsu, semangat itu menurun, dan saya lebih banyak mengurung diri. Tetap hari ketiga saya lebih banyak mengurung diri di kamar. Kalau untuk masalah makan saya nitip sama kawan yang keluar kosan, saya nitip, minta tolong dibelikan makan, tetap mengurung diri. Dan untuk mengatasi nicotine withdrawal ini, saya mengatasinya dengan dua cara, teman-teman. Dua cara. Satu, yang pasti sudah teman-teman tahu dari cerita-cerita orang-orang yang berhenti merokok itu pasti nyemil. Dan saya mengatasinya dengan nyemil tentunya. Saya beli roti manis, saya beli popcorn, saya beli Kijang Innova, saya beli cemilan-cemilan, buah-buahan untuk sebagai teman dalam kesakauan nikotin. Saya juga cara yang kedua itu saya maraton nonton serial Marvel. Karena untuk mengisi kesibukan, meskipun ya saat nonton itu tetap makan, badan berkeringat, nggak enak badan, emosi kurang stabil, 3 hari saya nggak mandi. Banyak lah efek dari nicotine withdrawal yang saya rasakan. Hari ketiga berakhir, mulai masuk hari keempat, dan hari keempat ini adalah saat dimana saya mulai perlahan-lahan kembali lebih baik. Emosi sudah mulai membaik. Saya juga udah tidak terlalu tertarik lagi untuk nyemil, dan di hari keempat ini saya mulai mandi ya tentunya karena bau badan udah apek lah. Saya mandi, mulai melakukan aktivitas biasa seperti biasa lah, keluar gitu kan, olahraga. Hari kelima, badan lebih baik dari hari keempat dan hari ketiga tentunya. Hari kelima saya mulai membiasakan untuk mengetes apakah saya masih tergoda gitu kan dengan rokok, dengan cara ya gabung dengan teman-teman yang masih merokok. Dan tetap hari kelima itu godaan masih. Kalau ngelihat orang sebat itu, rasa air liur itu mau netes gitu. Hari keenam tidak banyak yang terjadi. Hari ketujuh adalah puncak di mana saya memutuskan untuk benar-benar serius berhenti. Karena di hari ketujuh saya mencoba untuk mencicipi 1 batang rokok. Karena saya punya cara sendiri ya untuk berhenti. Saya tidak mau membatasi diri, tapi saya akan membatasi diri, namun akan tetap saya izinkan diri saya sendiri untuk mencoba barang itu kembali. Dan saya coba pada hari ketujuh, dan benar saja, rokok rasanya sudah beda, teman-teman. Sudah tidak nikmat lagi seperti yang biasanya saya nikmati ya. Sudah makan atau lagi ngumpul dengan teman-teman ataupun lagi bersantai. Tuh sudah beda karena ya nikotin sudah keluar dari badan. Dan sampai sekarang ya saya memutuskan untuk berhenti dari rokok.
menurut saya sendiri kita itu cuman butuh sekitar waktu ya, dari pengalaman saya sendiri ya, cuman butuh waktu sekitar 7 hari teman-teman, yang paling tersiksa sekali itu. Karena dalam 7 hari itu adalah saat dimana nikotin itu benar-benar diputus dari tubuh, dan tubuh menginginkan itu namun tidak dapat, maka kita harus menahan gejala-gejala putus nikotin itu dengan ya berjuang lah teman-teman. Kalau dari kasus saya sendiri itu cuma butuh waktu sekitar 7 hari untuk benar-benar bagi saya berhenti merokok. Dan sekarang saya sudah berhenti sekitar 2 bulan free, clean dari nikotin. Bagi teman-teman di luar sana yang bertanya, atau sekarang yang masih merokok, yang bertanya apa sih dampak dari saya berhenti merokok? Sebenarnya sih tidak terlalu banyak lah, terlepas dari kesehatan ataupun yang lain. Tapi yang paling nampak sekali efeknya jika saya berhenti itu adalah dari kesehatan. Yang paling nampak itu dari nafas, dari kualitas paru-paru ya. Biasanya kalau lari sore itu ya tidak bahkan tidak sampai sekitar 1 kilometer lari dengan pace yang santai, nafas diatur itu udah ngos-ngosan. Bahkan saya tidak sampai 1 kilo lari. Namun setelah saya berhenti 2 bulan, sekarang saya bahkan bisa 3 kilo teman-teman. 3 kilo lari dengan fase santai. Kalau dalam olahraga HIIT itu zone 2. Kardio zona 2 itu saya kuat sekitar 3 kilometer lah lari. Tanpa henti, nafas diatur, fase santai. Yang kedua, tidur lebih bagus, lebih berkualitas lah tidur saya. Saya lebih gampang untuk tidur jam 10 malam. Yang ketiga, detak jantung saya itu lebih stabil, darah lebih stabil, lebih tenang. Dan yang terakhir adalah dampak ke ekonomi. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau merokok itu sebenarnya gaya hidup yang mahal, yang sangat-sangat mahal. Sehari kalau teman-teman biasanya menghabiskan 2 bungkus ya 1 bungkus lah. Hitung harganya taruhlah 20.000 ya. Ya kalau 2 bungkus berarti kan 40.000 sehari, kan belum makan. Makan lah taruhlah kita anggap sekitar 25 lah, berarti sekitar 65.000 sehari. Dan saya tahu ya, di lingkungan saya sendiri itu kebanyakan teman-teman yang merokok itu orang tuanya belum tahu kalau mereka itu merokok. Jadi mereka sebenarnya kan motong uang makan untuk ngerokok, untuk menyisipkan sedikit kesempatan untuk merokok. Meskipun dengan motong uang belanja, ataupun motong uang listrik, ataupun motong uang galon. Ya, itulah realitanya teman-teman. Dari ekonomi saya sedikit membaik. Akhirnya kalau dibilang berhenti merokok itu bikin kaya, enggak lah. Tidak. Karena uang itu tetap ada, namun perginya uang itu yang beda lah. Kalau sebelumnya ya kita menghabiskan uang dengan membeli rokok, sekarang kita menghabiskan uang dengan jalan-jalan ataupun membeli makanan, membeli barang yang lebih nyata lah gitu. Tapi dampak yang paling besar yang saya rasakan adalah dari sisi kesehatan. Itu yang paling besar yang saya rasakan. Kualitas badan membaik, tidur membaik, fisik membaik, nafas membaik. Dan saya bersyukur akhirnya saya sudah 2 bulan lebih berhenti dari rokok. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau video ini bukan ajakan untuk berhenti ya. Itu kan merokok, itu kan pilihan kita masing-masing. Kita yang memilih untuk merokok, kita juga yang memilih untuk tetap merokok, dan kita juga yang memilih untuk berhenti merokok. Itu semua keputusan ada di diri kita masing-masing. Saya cuman ingin membagikan pengalaman di sini
apa yang saya rasakan setelah 2 bulan berhenti dari merokok. Cukup teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like. Jika teman-teman ada pendapat untuk ide video selanjutnya, silakan komen di bawah. Jika teman-teman merasa video ini tidak bagus, itu tidak memberikan informasi yang menarik, ya tentu memang video ini tidak ada informasi yang bisa teman-teman kutip gitu. Kalau teman-teman tidak suka dengan video ini, silakan dislike. Tombol dislike ada di bawah. Meskipun tidak ditunjukkan ya dengan YouTube berapa jumlah dislike yang teman-teman berikan. Namun jika teman-teman tetap tidak suka dengan video ini, silakan dislike. Jika teman-teman merasa video ini berguna atau teman-teman ingin ada kawan lain yang juga teman-teman ingin mereka berhenti merokok, tolong share video ini kepada mereka. Dan jika teman-teman merasa saya bermanfaat ataupun materi-materi yang saya berikan itu bermanfaat, silakan kalau boleh subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.